Gadis Pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas. Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah. Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor? Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya. Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan. Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan. Dan bagaimana denganmu, putriku? Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, Ayah. Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya. Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu. Terima kasih, Ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat Ayah. Anak ayah yang baik, sampai jumpa. Si rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering. Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku? Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi. Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan kubantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air. Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik? Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Terima kasih gadis muda. Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu. Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki. Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu? Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut. Terima kasih, tapi kok jadi basah kuyup karena aku. Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih. Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu. Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan. Kau bisa bekerja di sini, gadis muda?
ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7. Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentu, gadis muda, kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7? Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya. Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami. Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas. Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara. Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan. Gadis rajin berterima kasih pada domba, menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu